Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Saudara-saudari seiman, kita masih melanjutkan kajian kita serial dosa-dosa besar yang pada saat ini masuk kita kepada serial yang ke-29. Temanya adalah qatlun nafs, membunuh diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, di ayat 29 dan ayat 30, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa dhulma fasawfa nuslihi nara. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Artinya adalah, jangan kamu membunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah kepada kamu itu maha penyayang lagi maha santun. Dan barang siapa yang tetap melakukan yang demikian itu setelah jelas baginya larangan dari Allah, udwanan karena ada permusuhan, wa zulman dan karena menganiaya menzalimi, fasaufa nuslihi narah, pasti kami akan masukkan ia ke dalam api neraka Allah. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Allah tidak pernah keberatan melakukan itu kepada para pelaku-pelaku pembunuhan terhadap diri-diri ini. Saudara-saudaraku, ayat ini oleh para ahli tafsir mengandung makna dua bunuh diri. Satu, yaitu dengan cara membunuh saudara-saudara seimannya, membunuh saudara seagamanya. Karena ini dianggap sama dengan membunuh diri sendiri. Maka ini dianggap dengan masuk dalam ayat wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa zulma, siapa yang melakukan itu dalam keadaan dia memusuhi, dalam keadaan dia berbuat aniaya dan zalim, maka yang dimaksud adalah membunuh saudara seimannya. Maka dia dianggap membunuh diri kamu atau bunuh diri. Yang kedua, memang langsung bunuh dirinya sendiri, diakhiri hidupnya. Maka kedua kelompok orang ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang akan kekal di dalam neraka Allah. Ma'adzanallah. Saudara seimanku, dalam sebuah peristiwa ada kejadian tentang orang yang tidak sabar karena menghadapi ujian, tidak sabar karena menghadapi menghadapi rasa sakit, dia tidak sabar. Lalu akhirnya dia sudahi hidupnya. Mari kita dengarkan dari Jundab bin Abdullah yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah SAW? Ini hadis adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun, fajazi'a fa akhadha sikinan fa akharra biha yadahu. Fama rafa'at damu hatta mata, qala Allah Ta'ala badarani 'abdi bi nafsihi haramtu 'alaihi al-jannah. Ada sebelum kamu, kata Rasulullah, seseorang di mana dia mengalami luka. Dia mengalami luka. Darahnya mengalir dengan perlahan-lahan dan dia merasakan sakit. Lalu dia tidak tahan, dia ambil pisau, kemudian dia putus urat nadinya, ya, supaya lebih cepat darahnya keluar dan dia mati. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada makhluk itu, kepada manusia itu, badarani 'abdi, hambaku telah mendahului aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengambil nyawanya dengan secara resmi, dengan secara mulia dan terhormat, tetapi dia mengakhiri hidupnya. Maka dia telah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Fa haramtu 'alaihil jannah, aku haramkan untuknya surga. Wahai saudaraku, jangan gelap mata. Jangan berpikir untuk menyudahi hidup, karena hidup yang kita jalani sekarang ini memang sudah ditakdirkan sebagai tempat ujian. Dunia
darul waba, darul bala, darul imtihan, darul ikhtibar. Dunia ini adalah kampung di mana orang diuji. Kampung di mana manusia diberikan tempaan, terpaan, dan berbagai macam musibah ujian. Mau tempat yang tenang bukan di dunia, tapi nanti di kehidupan berikutnya. Tapi siapa yang tidak mau menjalani hidup ini dan mengakhiri hidupnya, maka demi Allah kehidupan yang berikutnya dia tidak akan pernah bisa menikmatinya. Dia tidak akan pernah bisa mendapatkan ketenangan. Bahkan yang menunggu setelah ini jauh lebih berat. Dan ini baru seujung kuku yang mungkin saja tidak bisa dinilai dengan seujung kuku. Bahkan lebih kecil daripada atom dibandingkan dengan ujian yang akan dihadapinya di seberang kematiannya. Sebaiknya dia bersabar dan itu lebih baik. Saudara-saudara seimanku, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membunuh dirinya dengan benda tajam, umpamanya dia tusuk perutnya, dia gorok lehernya, dia putuskan urat nadinya, atau apa yang dia lakukan dengan benda tajam itu, Rasul melanjutkan, maka nanti di neraka Jahannam. Di neraka Jahannam, berarti orang ini pasti masuk neraka Jahannam. Maka orang ini di neraka Jahannam akan memegang pisau tersebut, lalu menusuk-nusuk dirinya untuk membunuh dirinya. Tapi dia tidak pernah mati. Dia terus menusuk. Bila yang dilakukan ke perut, maka dia akan terus tusuk perutnya. Dia yang dia lakukan itu menggorok lehernya, maka dia akan terus menggorok lehernya. Pokoknya dengan pisau tersebut, dia akan terus menyiksa dirinya sendiri dalam neraka Jahannam. Dan pisau saat itu bukan lagi pisau dunia ini, ya, tetapi pisau yang sudah terbuat daripada pisaunya neraka. Ma'adzanallah. Terus Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh dirinya di dunia ini dengan racun, maka dia akan memegang racun itu dengan tangannya dan dia akan menyiksa dirinya dengan racun itu. Kalau dengan cara dia minumkan, dengan cara dia suntikkan, dia akan melakukan hal yang sama selama-lamanya di dalam neraka Jahannam. Kemudian kata Rasulullah SAW berikutnya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara mengambil tempat yang tinggi dan melemparkannya dirinya ke dalam jurang, maka dia akan melakukan hal yang sama dalam neraka Jahannam. Dan dia lakukan itu berulang-ulang sementara dia tidak bisa mati. Bayangkan betapa menderitanya, berapa tersiksanya orang ini menyiksa dirinya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan otak kita ini cerdas, menjadikan hati kita ini tegas mengatakan tidak untuk suatu perbuatan pengecut, untuk suatu perbuatan yang putus asa. Karena tidak akan pernah berputus asa orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang berputus asa itu hanyalah orang-orang kafir. Saudara-saudaraku, terakhir Thabit bin Dahhak mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi fi nari jahannam wa la'nul mu'min ka qatlihi. Awas, ini sesuatu yang lain. Siapa saja, kata Rasulullah SAW, yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan siksa terus dirinya dengan sesuatu itu nanti di dalam neraka Jahannam. Maknanya yang pertama, orang ini pasti masuk neraka Jahannam. Yang kedua, dia akan menyiksa terus dirinya, ya, dengan apa yang dia dulu akhiri hidupnya di dunia. Kemudian lanjut kata Rasulullah, wala'nul mu'min ka qatlihi, berani mengutuk, berani melaknat orang yang beriman, hukumnya di mata Allah sama dengan membunuh orang yang beriman. Di awal ayat tadi sudah kita terangkan. Makna membunuh diri itu ada dua, membunuh orang beriman atau membunuh dirinya sendiri. Sama artinya dengan membunuh diri, ya. Membunuh orang beriman dosanya wa may yaqtul mu'minan, siapa saja membunuh seorang yang mukmin, maka itu dosanya sama dengan membunuh manusia semuka bumi dan membunuh dirinya sendiri. Hati-hati saudaraku. Wa la'nul mu'min ka qatlihi, berani melaknat, mengutuk orang-orang yang beriman, ka qatlihi, sama dengan membunuh orang beriman itu. Sama dengan membunuh orang yang beriman, melaknatnya. Kita caci maki orang yang beriman. Mentang-mentang dia memasukkan anaknya ke dalam pesantren, lalu dia katakan itu keluarga teroris, ya. Mentang-mentang anaknya dan dirinya berlomba-lomba menjadi hafiz Al-Quran, keluarga teroris, ya. Lalu mencaci makinya, melaknatnya. Mentang-mentang dia mencintai agar syariat Islam tegak, para ulama-ulama ia dicintai, sehingga dikatakan dia adalah orang ekstremis, orang fundamentalis, ekstrim kanan, segala macamnya. Lalu mengutuk dan melaknatnya. Orang-orang yang mengutuk seperti ini, dengan membakar foto para ulama, dengan membakar lambang-lambang syiar Islam, lalu dia mencaci maki warathatul anbiya, para pewaris-pewaris Nabi. Orang-orang seperti ini termasuk la'nul mu'min, orang yang melaknat orang mukmin. Dosanya ka qatlihi, sama dengan membunuh orang tersebut. Waman, yang ketiga, waman rama mu'minan bil kufri bi kufrin fahuwa ka qatlihi. Yang ketiga,
orang yang berani mengkafirkan orang yang benar-benar beriman, lalu dia katakan, kamu kafir. Nah, ini perangai orang-orang ISIS ya, yang begitu tega dengan cepat mengatakan kafir, 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 kafir. Di luar kelompok dia langsung mengatakan kafir, 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 kafir. Begitu juga gerakan-gerakan sempalan bawah tanah yang ada di Indonesia. Begitu cepat mengkafir-kafirkan orang di luar kelompoknya. Maka mereka-mereka ini dihukumi oleh Rasulullah SAW, dan ini hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Kaqatslihi, dosa orang itu adalah sama dengan membunuh saudara seimannya. Di hadis yang lain, man qala li muslim anta kafir wa laysa kadzalik, orang yang berani mengatakan kepada orang muslim, anta kafir, kamu ini sudah kafir. Padahal dia tidak kafir menurut Allah. Sementara orang ini tega mengatakan kafir kepada saudara muslimnya, fahuwa kafir. Maka dikembalikan oleh Allah kalimat itu kepada dirinya orang yang berkata, maka dia sudah kafir di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan main-main dengan kata-kata. Jangan main-main dengan ucapan. Jangan main-main dengan tulisan. Di mana dalamnya ada hujatan, celaan, cacian, dan kutukan kepada orang-orang yang beriman. Karena dosanya sama dengan membunuh orang itu. Dan semoga setelah mendengarkan ini, taubat nasuhalah. Taubat nasuhalah. Dan cara yang terbaik taubat nasuha setelah mencaci maki, melaknat, mengutuk adalah perbaiki kembali nama-nama orang itu. Bela nama-nama orang tersebut. Katakan saya sudah taubat dari apa yang dulu saya perbuat. Maka fa'amma man taba wa amana wa aslah. Barang siapa yang taubat dan dia benar-benar beriman dan dia memperbaiki dirinya. Di ayat yang lain fa'amma man taba wa aslah wa bayyana, siapa yang taubat lalu dia melakukan perbaikan, wa bayyana, dia jelaskan kepada orang, ya. Faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Orang-orang itulah saya akan terima taubat mereka. Saya adalah penerima taubat yang sempurna, yang penuh dengan kasih sayang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Jadi saudaraku, taubatlah. Taubatlah dari masa lalu. Allah akan sedia menerima kita mumpung nyawa belum sampai di tenggorokan. Belum mumpung matahari belum terbit dari sebelah barat. Ayo taubat nasuha. Jika tidak, besok, lusa, atau tahun depan berikutnya, Anda pasti mati. Sebagaimana semua makhluk yang pernah hidup di muka bumi ini, mati. Dan kita akan bertemu dengan Allah di kehidupan abadi kelak. Ayo, tentukan sikapmu sekarang, ambil jalan yang benar, dan tidak ada waktu terlambat bagi orang yang kembali kepada Allah Rahman Ar-Rahim. Barakallahu finna wa fikum jami'a. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruk wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.